Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusyianiada, NIM 0711520076. Video ini dibuat sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu hukum, dosen pengampu Dr. Masrihati Nur Hidayati, SHMH. Ini saya akan membahas mengenai teori hukum alam. Mengenai hukum sejatinya adalah sebuah produk dialektika evolusioner yang berkembang dalam bentuk zaman dan waktu. Hukum berkembang dari zaman ke zaman seiring dengan perkembangan manusia yang semakin kompleks. Hukum berkembang secara kumulatif dan evolusi, dan tidak dapat diprediksi secara matematis, namun melalui pendekatan filosofis. Sekarang mengenai hukum alam, esensi dari hukum alam itu yang pertama sebagai paradigma yang paling luas sekaligus mempunyai pengaruh paling besar dalam sejarah perkembangan ilmu hukum. Yang kedua sebagai nilai yang universal dan selalu hidup di setiap sanubari individu maupun negara. Ketiga, bersifat kekal dan abadi, berlaku untuk setiap zaman dan bagi setiap bangsa. Keempat, berlaku untuk semua tempat dan untuk segala zaman dengan landasan dan premis atau norma-norma dasar yang tetap. Hukum alam selalu mengajarkan keseimbangan, dapat diukur melalui moral, berorientasi pada kebaikan, dan untuk mengerti keadilan. Hukum alam ditujukan untuk kesejahteraan seluruh makhluk, yang menggambarkan bahwa setiap makhluk yang ada mempunyai peranan dan fungsi yang berbeda. Contohnya makhluk hidup yang membutuhkan yang namanya air karena fungsinya, dan ia tidak dapat hidup tanpa air, tidak dulu, sekarang, ataupun yang akan datang. Juga tidak di bumi melainkan dimanapun makhluk itu berada. Sama halnya dengan manusia, pada masa dan atau tempat komunal yang berbeda terdapat aturan guna mensejahterakan diri atau komunalnya, bukan karena pandangan baik atau buruknya sifat dari komunal tersebut atau di mana komunal itu terletak, melainkan karena dalam komunal tersebut terdapat hukum yang bersama dalam bentuk aturan-aturan. Berikutnya, sumber aliran hukum alam. Sini yang pertama, aliran hukum alam irasional, yaitu hukum yang berlaku universal dan abadi bersumber dari Tuhan secara langsung. Salah satu tokohnya yaitu Thomas Aquinas yang membagi hukum menjadi 4 bagian. Di antaranya ada lex aeterna, lex naturalis, lex divina, dan lex humana. Sumber aliran hukum yang berikutnya yaitu aliran hukum alam rasional. Ini artinya bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi adalah rasio manusia. Rasio manusia tersebut dipandang berlepas dari tertib ketuhanan. Artinya bahwa hukum alam tersebut muncul dari pikiran manusia sendiri tentang apa yang baik dan yang buruk, yang penilaiannya diserahkan kepada kesusilaan atau moral. Hukum alam rasional terbagi dua, yang pertama hukum kodrat primer, yang kedua hukum kodrat sekunder. Hukum kodrat primer yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan bersama manusia dan bersifat umum, sedangkan yang sekunder aturan hukum yang bersumber dari hukum kodrat primer, akan tetapi terdapat kekecualian karena adanya situasi yang tertentu. Hukum alam dalam pemikiran Yunani dan Romawi. Perbedaannya apa sih? Nah, jika dalam pemikiran Yunani, hukum alam lebih bersifat teoritis dan filosofis, sedangkan dalam pemikiran Romawi lebih menitik beratkan pada hal-hal yang praktis dan dikaitkan pada hukum positif.
Berikut ada tokoh-tokoh hukum alam dari masa ke masa. Pada masa pemikiran Yunani, Romawi, abad pertengahan, abad ke-16, idealisme transendental, dan pada abad kebangkitan kembali hukum alam. Fungsi hukum alam. Sejatinya menurut Friedman, hukum alam tidak mungkin lagi bisa menerima berlakunya hukum alam sebagai aturan, tetapi dalam sejarahnya hukum alam telah memberikan sumbangan bagi kehidupan kita dewasa ini sebagai berikut. Pertama, berfungsi sebagai instrumen utama di dalam formasi hukum perdata Romawi kuno, menjadi suatu sistem yang lebih luas dan bersifat kosmopolitan. Kedua, menjadi senjata yang digunakan oleh pihak kedua dalam pertarungan antara pihak gereja dengan pihak kekaisaran Jerman. Atas nama hukum alam, maka kevalidan hukum internasional dapat ditegakkan. Juga, hukum alam telah menjadi senjata dari para hakim Amerika ketika mereka membuat interpretasi terhadap konstitusi mereka, yaitu dengan menolak campur tangan negara melalui perundang-undangan yang ditujukan untuk melakukan pembatasan di bidang ekonomi. Dan, hukum alam juga telah menjadi tumpuan pada saat orang melancarkan perjuangan bagi kebebasan individu dihadapkan dengan keabsolutan. Hukum alam sebagai substansi dan metode. Sebagai metode, hukum alam berusaha menciptakan aturan-aturan yang mampu menghadapi keadaan yang berbeda-beda. Ia tidak mengandung kaidah, tetapi mengajarkan bagaimana membuat aturan yang baik. Sedangkan sebagai substansi, hukum alam membuat kaidah-kaidah yang menciptakan sejumlah besar aturan-aturan yang dilahirkan dari beberapa asas yang absolut sifatnya, yang lazim dikenal sebagai hak asasi manusia. Lanjut mengenai kebangkitan kembali hukum alam. Jadi setelah abad ke-18, hukum alam ditinggalkan di mana orang-orang menganut positivisme. Namun beberapa saat kemudian positivisme pun kembali ditinggalkan orang setelah terasa kelemahannya. Pada abad ke-19, hukum alam dibangkitkan kembali yang dikenal dengan The Revival of Natural Law. Salah satu tokohnya yaitu Rudolf Stambler, seorang filosof hukum Jerman, di mana pokok-pokok pemikirannya sebagai berikut. Yang pertama, semua hukum positif merupakan usaha menuju pada hukum yang adil. Kedua, hukum alam berusaha membuat suatu metode rasional yang dapat digunakan untuk menentukan kebenaran yang relatif dari hukum pada setiap situasi. Ketiga, metode itu diharapkan menjadi pemandu jika hukum itu gagal dalam ujian dan membawanya lebih dekat pada tujuannya. Yang keempat, hukum adalah suatu struktur yang demikian itu kita harus mengabstraksikan tujuan-tujuan tersebut dari kehidupan sosial yang nyata. Kita harus menemukan asalnya dan bertanya pada diri kita sendiri, apakah yang merupakan hal pokok yang harus kita lakukan untuk memahaminya sebagai suatu sistem tujuan-tujuan yang harmonis dan teratur. Dan terakhir, dengan bantuan analisis yang logis, kita akan menemukan asas-asas penyusunan hukum atau juridical organization tertentu yang mutlak sah, yang akan memandu kita dengan aman dalam memberikan penilaian tentang tujuan yang manakah yang layak untuk memperoleh pengakuan oleh hukum dan bagaimana tujuan itu berhubungan satu sama lain secara hukum atau jurally related. Kesimpulan dari materi ini bahwa pada hakikatnya hukum alam berangkat dari penciptaan dan memiliki sifat yang baku, maka kehadiran hukum alam tidak membutuhkan legitimasi. Ini berarti hukum alam berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan pengakuan dari setiap makhluk yang ada. Hukum alam berlaku dimanapun dan kapanpun. Dengan keberlakuannya tersebut, maka hukum alam pun memiliki sistem yang tertutup. Artinya, cacat atau punahnya salah satu bagian dari sistem tersebut, maka dapat mengurangi bahkan menghilangkan fungsi yang ada pada bagian yang lainnya secara sistematis pula. Ini ada sebuah contoh, misalnya berkurangnya kawasan hijau atau hutan secara lambat laun setidaknya dalam 2 dasawarsa terakhir yang terjadi di berbagai belahan bumi dewasa ini.
membawa dampak negatif yang begitu mencolok. Satu di antaranya yaitu terjadi pemanasan global yang dialami oleh seluruh makhluk yang ada, terutama manusia. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai teori hukum alam. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.